Yo teman-teman, balik lagi bersama aku Andreas Yoshiro Ogawa di Ayo Berkuliah. Jadi pada video sebelumnya kan kita sudah membuat numbering dan juga membuat heading atau penomoran pada subjudul di laporan kita. Nah, tentunya hal tersebut sudah terintegrasi atau sudah tersambung ya untuk pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini, ini sudah membuat daftar isi secara otomatis ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran ya, seperti itu. Jadi, yang kita harus lakukan adalah kita buat dulu daftar tabel. Nah, untuk daftar isi kita langsung one click aja sih. Jadi itu nanti kita bakal buat. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita cus ke videonya. Nah, ini daftar isi kita buat nanti aja. Kenapa? Karena halamannya bisa berubah setelah kita, takutnya bisa berubah ya setelah kita masuk daftar tabel, daftar gambar ataupun daftar lampiran. Dikarenakan takutnya daftar tabel ini memiliki banyak tabel sehingga ini udah sampai ke halaman 4. Jadi kita memastikan daftar yang tabel, gambar, dan lampiran udah terisi terlebih dahulu, baru kita buat daftar isi. Dan jadi daftar isi adalah yang terakhir, seperti itu. Oke, kita buat dulu daftar tabel. Nah, sebelum kita mulai ke maksudnya ke daftar tabel, kita buat dulu kita kasih label dulu nih atau captionnya dulu ke gambar, ke tabel-tabel mana aja yang mau kita masukin. Kita cari tabel kayaknya di laporan ini kebetulan tidak ada, jadi mungkin aku kasih contoh tabel aja kali ya. Contoh tabel ya. Ini aja deh. Ini kita ibaratkan ini sebagai tabel ya teman-teman ya. Jadi tabel ini bukan lagi sebagai gambar. Oke, tabel ya. Oke, nah kita ini cuma ada satu-satunya tabel di laporan ini. Jadi kita caranya gimana? Kita tekan klik kanan pada tabel itu ya, nanti atau kalau di tabel biasanya ada tanda tambah di sini ya, tanda tambah untuk kita tekan ya, tekan baru klik kanan insert caption ya. Insert caption. Nah, di bagian sini dia. Bagian sini, ini kita cari labelnya nih, label. Nah, kebetulan ini kan karena aku sering buat tugas, jadi ini udah banyak sih, ya tuh kayak gambar satu, tabel, dan sebagainya. Nah, kalau belum ada, teman-teman tekan new label. Oke, tekan new label. Kita tekan berarti table ya, tabel 1 titik. Kenapa 1 titik lagi? Karena angka yang kita udah ketikkan di sini itu angka yang bakal tetap. Jadi setelah titik itu angkanya sudah berubah, yang bakal berubah terus atau bakal mengurutkan dengan sendirinya. Sekalipun kita udah buat ini nih, berarti angka yang paling belakang ini bakal mengurutkan setelah titik ya, seperti itu. Jadi karena kita ini masih di bab 1, jadi kita harus buat tabel 1. Sorry, kita buatnya yang ini 1 titik. Oke, kita tekan oke. Nah, maka secara otomatis dia bakal muncul nih di labelnya. Nih, contohnya seperti ini nih, tabel 1. Oke, kita tekan aja, kita pilih ini posisinya mau di mana? Di atas kah atau di bawah kah? Bebas. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman aja. Jadi kalau aku sendiri sih pilih below selected item. Tekan oke. Nah, dia muncul di bawah nih. Baru kita ketik mau deskripsi caption ini apa? Struktur organisasi healthcare. Nah, kalau bagian ini kita buat manual ya, Times Roman, kemudian 12, kemudian ini nggak ada italic, warnanya di warna hitam, dan demikian juga ini. Oke, setelah kita ini hitam sama juga ya untuk ini ya. Nah, yang ini kita hapus. Oke, maka sudah jadilah tabel kita. Lalu bagaimana untuk gambar? Kita cari dulu gambar ya. Kita cari dari awal gambar. Nah, ini gambar sama juga cara dengan kayak tadi. Kita klik kanan pada gambar, atau kalau bisa tadi tabel, gambar insert caption. Nah, semisalnya kalau teman-teman tidak ada tulisan insert caption di sini, teman-teman bisa secara manual. Caranya tekan apa? Caranya tekan references. Nah, baru di sini ada insert caption. Nah, sama aja dia jadi langsung penempatannya di posisi paragraf itu. Tapi sangat disarankan pada gambar ini kita langsung klik kanan
insert caption supaya apa? Supaya nanti dia bisa mengurutkan dengan sendirinya gitu. Dia bakal tersambung ke gambar berikutnya. Kalau langsung dari sini insert caption, kita sama kayak tadi kita buat gambar satu titik ya. Oke, satu titik kita enter. Oke, sudah enter. Kemudian kita cari labelnya gambar satu titik ya. Di sini gambar satu titik. Baru masukin, kita ketik deskripsinya apa, slogan oke. Nah, ini kita ubah dulu sesuai yang kita mau. Times Roman 2 font 12. Italiknya kita matikan, boldnya hanya di bagian gambar titik satunya, baru warna hitam. Ini juga warna hitam. Oke, ini kan masih berjarak nih teman-teman. Teman-teman hapus saja ya. Nah, satu titik. Jadi dia lebih dekat. Oke, maka dia sudah 1.1. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini juga ya tadi teman-teman harus hapus biar lebih dekat. Dah. Tuh dia bakal ada tuh, ada ininya nih, ada selectnya sendiri tuh. Oke, kita lanjut lagi ke gambar berikutnya. Mana gambar berikutnya? Nah, ini. Oke, ini gambar berikutnya ya. Berarti ini gambar di bab 3. Oke, jadi kita langsung klik kanan. Sama juga caranya insert caption. Nah, ini kan tentunya kan udah gambar bab 3 ya. Kita tak boleh dong pakai gambar satu titik lagi. Jadi kita buat gambar sendiri aja. Ulang lagi. Buat new label gambar 3 titik. Oke, 3 titik enter. Nah, ini ya, gambar 3 titik enter. Lalu kita tekan OK. Baru keterangannya diversifikasi bisnis. Oke, hapus saja. Ini baru kita buat Times Roman 12. Ini baru warna hitam. Baru bagian ini kita bold. Bagian ini kita bold. Nah, udah hapus bagian ini. Dah, ini dia langsung bakal tersambung. Jadi kalau teman-teman ada gambar berikutnya lagi nih, contohnya ya, ada gambar berikutnya lagi nih. Nih, insert caption gambar 3.2. Nah, tuh dia langsung bakal tersambung tuh gambar 3.2. Kalau ada lagi gambar 3.3, tuh dia bakal tersambung. Jadi teman-teman secara otomatis. Jadi teman-teman kalau misalnya dalam satu bab itu ada banyak gambar, nggak khawatir lagi ada bagian yang kelupaan. Kalau misalnya ada di atasnya nih, rupanya 3.1 sebelum 3.2 ada lagi nih. Nah, nanti dia bakal otomatis nih. Dia bakal di atasnya sendiri tuh 3.2. Tada, dia bakal menyesuaikan. Dengan captionnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita cari lagi, mana lagi? Oke, sampai sudah habis untuk gambar. Kita lanjut ke lampiran. Nah, ini lampiran kan kita maunya buat gini ya nih, lampiran 1. Oke, jadi kita buat sama juga karena ini tadi nggak ada gambar, kita isi caption. Kita buat labelnya lampiran aja. Karena kan dia langsung ada angka sendiri dia. Langsung angka lampiran 1, 2, 3, dan 4. Tekan OK. Nah, kita cari lampiran. Nah, ini lampirannya. Hampir tuh langsung lampiran 1 dia kan. Nah, jadi ini langsung kita ubah. Times Roman bold 12 hitam. Nah, tuh udah ya. Langsung berubah tuh dia. Oke, lampiran 1 udah. Ini lampiran 2-nya. Lampiran 2-nya kita hapus saja ini karena masih manual. Caranya sama, references, insert caption. Cari lampiran tadi ya, lampiran 2. Oke, spasi. Ubah lagi formatnya secara manual 12. Oke, nah sudah siap. Jadi kita langsung saja ke daftar isinya. Ke daftar tabel dulu. Jadi kita cari dulu daftar tabel kita. Nah, ini cara buat manualnya gimana? Tekan references. Kemudian tekan insert table or figure. Nah, baru kita cari sini. Cari caption labelnya itu apa? Kok ini kan daftar tabel, kita cari tabel. Tabel tadi kan di bab berapa? Di satu titik ya. Nah, 1 titik. Oke. Nah, tuh bakal muncul tuh. Jadi kalau dia ada di bab yang lain, teman-teman cari lagi tabel 2 titik berapa. Yang kebetulan cuma ada di bab 1. Oke, kita lanjut ke daftar gambar. Caranya sama juga. Teman-teman tinggal tekan insert table figure. Kemudian pilih daftar gambar. Tadi gambar ada di bab 1 dan 4 ya. Bab 3 ya kalau nggak salah. Nah, ini 1.
Satunya lagi kita insert lagi, kita pilih di gambar 3 titik. Nah, cuma ada 2 gambar ya. Ini kan masih jauh nih. Kita hapus. Nah, kita balikin ke rumah dia. Oke, ini kan bagaimana nih cara kita kan nggak bisa backspace nih. Caranya teman-teman klik di ujung kiri, ujung kanan angka 7, baru tekan delete. Nah, tekan delete. Jadi konsepnya gini nih. Nah, ini kan di sini nih. Jadi dia hapus yang tekan delete ya. Dia maka hapus dari depan. Beda kalau dari backspace kan hapus dari belakang. Gitu. Oke, terakhir daftar lampiran. Sama juga insert table of figure, kita pilih lampiran. Nih lampiran ya, udah ya, berlampiran. Nah, dia ada 2. Ini dia. Nah, maka secara otomatis sudah jadi kita punya ini kita hapus dulu, ini apa ini? Oke, sudah siap. Nah, lanjut lagi ke daftar isi. Nah, ini daftar isi yang tadi udah ku bilang. Ini terakhir aja. Jadi tekan apa? Tekan table of content. Nih, di references table of content. Nah, ini bakal banyak stylenya. Kita pilih automatic table yang mana. Kalau biasa sih ini kan cuma bedain di sini-sini aja nih. Jadi ya aku biasa tekan yang automatic table 2 sih. Tada. Tuh langsung jadi guys. Langsung jadi itu kan. Jadi lebih cantik. Ini abaikan aja. Ini tekan delete aja. Oke. Nah, ini kan sudah jadi nih. Tapi kadang ini formatnya nggak Times Roman. Jadi kita harus ubah manual dan ini nggak bold. Nah, ini kayak ini nih, tuh. Dia nggak ini kan, nggak Times Roman. Ini kita ubah dulu. Ini Times Roman. 12, dah. Lalu ini kan banyak bahasa Inggris, teman-teman ubah manualnya ke bahasa italic. Nah, ini sudah jadi teman-temannya daftar isi kita, kemudian daftar tabel kita, daftar gambar kita, dan daftar lampiran kita. Jadi teman-teman kesimpulan dari semuanya, teman-teman harus buat dulu dari halaman. Setelah dari halaman, kemudian udah buat numbering, dan terakhir baru kita buat insert caption pada daftar gambar, tabel, dan lampiran. Setelah itu semua udah selesai, maka baru kita bisa buat secara otomatis pada semua ini. Oke, cukup sekian teman-teman untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini. Dan kalau jika teman-teman ingin bertanya, mohon bertanya ke Instagram @andreasushiro atau ke email andreasushiro@gmail.com. Oke, sekian teman-teman video kali ini and see you on the next video. Bye.